Bapa di dalam surga, kami panjatkan syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan untuk belas kasihan dan berkat Tuhan yang demikian besar atas kami. Saat ini Tuhan, kami datang dan memohonkan kepadamu, kiranya Engkau berikan kepada kami berkat-Mu yang terbesar, yaitu kehadiran-Mu, yaitu firman-Mu yang sungguh-sungguh bisa membuat kami ini bertumbuh di dalam iman. Kami percaya bahwa iman pun adalah pemberian-Mu Tuhan, karena itu biarlah Engkau bekerja. Karuniakanlah Allah Roh Kudus bekerja dengan maksimal, sehingga kami ini boleh memiliki iman yang melaluinya kami sungguh-sungguh dipersekutukan dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Jangan berikan kepada kami sekedar satu buah khotbah yang atraktif, yang mungkin akan membuat kami senang, yang mungkin exegetically sound. Namun Tuhan, kami mohon biarlah kami sungguh-sungguh mendapatkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Kita akan mendapatkan satu buah catatan pendek tentang Raja Ahab, saudara. Saya mengajak kita untuk melihat dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Kita baca ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34 secara bergantian. Nanti minta tolong singernya memakai mic-nya ya. Kita baca secara bergantian ayat 29 sampai dengan 34, saudara. 1 Raja-Raja pasal 16, saya bacakan ayat 29. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Et-Baal, raja orang Sidon menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Pada zamannya itu, Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko. Dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Oke, sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, kita sudah melihat di dalam beberapa minggu ini, saudara, bahwa periode kerajaan Israel secara garis besar bisa kita bagi menjadi dua. Periode pertama adalah kerajaan Israel di dalam masa United Kingdom, ya, di dalam masa United Kingdom, yaitu ketika Israel itu mulai dari Dan sampai Beersheba bersatu menjadi satu kerajaan, saudara. Itu adalah era United Kingdom, di mana raja-raja yang memerintah adalah Saul, Ishiboset, lalu Daud, lalu setelah itu Salomo, saudara. Itu adalah era United Kingdom. Dan periode kedua, saudara, adalah periode dua Israel, yaitu ketika Israel sudah terpecah menjadi utara dan selatan. Di dalam periode yang kedua ini, dalam periode divided kingdom ini, kerajaan dua Israel, maka setiap kali kita menyebut Israel, itu menyebut kepada entitas politik Israel utara. Lalu yang selatan, suku Yehuda dan Benyamin kita sebut sebagai Israel selatan, itu Yehuda, saudara. Itu adalah masa setelah Israel terpecah. Nah, saudara, di dalam periode yang kedua, di dalam periode setelah Israel terpecah itu, saudara, dinasti Omri adalah dinasti pertama yang berlangsung secara cukup panjang. 44 tahun, saudara, dinasti yang cukup panjang, saudara. Berlangsung lebih dari 2 generasi. Ini adalah dinasti pertama yang berlangsung selama lebih dari 2 generasi. Dinasti pertama siapa, saudara? Yerobeam. Cuman 2 generasi, yaitu Yerobeam, lalu Nadab, setelah itu selesai. Lalu sudah digantikan dengan Baesa, anaknya Ela, 2 generasi, setelah itu selesai. Zimri langsung selesai 7 hari, sudah. Lalu Omri ini berlangsung selama lebih dari 2 generasi. Ada Omri, lalu nanti Ahab, lalu Ahasia, ada 3 generasi. Selanjutnya masih ada Raja Yoram, tapi Yoram itu saudaranya Ahasia, sudah, karena Ahasia nggak punya anak laki-laki. Tapi bagaimanapun juga, ini berlangsung selama lebih dari 2 generasi, sudah. Dan dari dinastinya Omri, saudara, kalau saya tanya kepada saudara, siapa raja di dalam dinasti Omri yang Anda paling kenal? Saya tebak, saudara, Anda akan menjawab Raja Ahab. Betul enggak? Kalau saya sebut nama-nama ini, saudara, Omri, Ahab, Ahasia, Yoram, siapa yang paling Anda kenal?
Ada yang tidak kenal sama sekali, oke lah sudah. Tetapi beberapa di antara Anda yang Anda kenal sudah. Saya duga Anda itu dengar ceritanya Yoram atau dengar cerita Ahazia lebih sedikit daripada Anda dengar cerita Ahab, sudah. Kita mendengar cerita Ahab secara paling banyak, sudah. Nah, kalau kita perhatikan, sudah, cerita Ahab ini yang baru saja kita baca, sudah, Raja Ahab ya, yang summary-nya itu baru saja kita baca, menjadi satu buah cerita pengantar akan satu buah bagian di dalam kitab Raja-Raja yang disebut sebagai prophetic narratives. Jadi nanti di dalam pasal 17, sudah, sampai pasal 22, kita akan masuk ke dalam satu buah bagian yang kayaknya, sudah, lepas dari politiknya Israel. Masih ada singgungannya, tapi spotlight-nya bukan lagi kepada politiknya Israel, tetapi kepada kiprah para nabi, sudah. Nah, itu disebut sebagai prophetic narratives. Jadi cerita yang baru saja kita baca, ini menjadi pengantar dari prophetic narratives. Di dalamnya nanti kita akan mendengar kisah dua nabi yang sangat luar biasa. Yang pertama tentu saja, siapa sudah? The Great Elijah, ya gitu sudah. Nabi yang kita semua kenal, sudah. Yang kedua, ini juga nabi yang sangat terkenal, sudah. Yaitu namanya Mika bin Yimla. Ini dua nabi yang sangat terkenal, sudah. Di dalam prophetic naratif pasal 17 sampai 22, sudah. Sayangnya ya, sudah. Cerita nabi-nabi yang sangat luar biasa ini, ceritanya nanti adalah nabi-nabi yang ternyata berkelahi dengan kerajaan. Berkelahi dengan kebijakan Israel, sudah. Padahal Israel ya ketika dipimpin oleh Ahab, itu adalah Israel yang cukup maju loh, sudah. Saudara, oke, kita mengenal Ahab di dalam peristiwa kekeringan. Israel dalam masa kekeringan mana bisa maju? Ya enggak bisa sih memang. Kalau kekeringan ya krisis, saudara. Saudara bisa membayangkan 3,5 tahun tidak ada hujan, tidak ada embun. Keringnya Israel luar biasa. Israel akan mengalami kekeringan, krisis pangan, mungkin juga krisis ekonomi, mungkin juga krisis politik, saudara. Kita mendapati itu yang kita kenal tentang pemerintahannya Ahab. Tapi, saudara, coba kita lihat lagi, saudara. Kekeringan itu berlangsung selama berapa tahun? 3,5 tahun, ya kan? Kekeringannya 3,5 tahun. Elia berkata di hadapan Ahab, kecuali saya mengatakan tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun. Dan itu berlangsung selama 3,5 tahun. Tetapi kita tadi membaca ya, Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ada masa kekeringan, ada masa kekeringan. Ada masa krisis, ada. Tapi itu 3,5 tahun, saudara. Sementara Ahab itu memerintah 22 tahun. Artinya majority pemerintahannya Ahab itu luar biasa bagus, saudara. Bahkan di dalam masanya dia, saudara, dia sempat bertempur berhadapan dengan Aram, saudara, untuk merebut kembali Ramot Gilead. Meskipun kalah ya, saudara. Tetapi bagaimanapun juga kita bisa melihat ya, bahwa masanya Ahab adalah masa yang cukup subur, cukup makmur, cukup maju, saudara. Dalam keadaan seperti ini kita boleh bertanya, ngapain tuh nabi-nabi ngelawan pemerintah? Kalau Elia ngelawan Ahab pada waktu kekeringan itu cocok, sudah. Terjadi kesengsaraan di seluruh negeri, maka Nabi bersuara, sudah. Tapi ini, sudah ya, ada Elia, ada Mika bin Yimla bertempur berhadapan dengan kerajaan pada waktu kerajaan kelihatan baik-baik saja. Ya memang ada nabi yang tukang nyinyir aja kan, saudara ya. Tetapi itu nabi di dalam kitab suci kita, saudara. Nabi di dalam kitab suci kita punya pandangan, bukan sekedar kalau makmur saya diam-diam, saudara. Tetapi makmur, tapi dalam hati dan imannya keropos dia akan berseru dengan kencang, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, narasi para nabi, saudara, nanti mulai pasal 17 sampai pasal 22 itu dihantar dengan ceritanya Ahab. Saudara, Ahab yang seperti apa sih? Kita melihat ya, catatannya seperti ini, saudara. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Ahab ini mencetak rekor, saudara. Jadi Israel's Book of Record, saudara. Bukan Guinness Book ya. Ini Israel's Book of Record tentang dosa, saudara. Itu dosanya itu makin lama makin dilampaui terus, saudara. Dan Ahab, saudara, belum diceritakan apa-apa, sudah langsung diceritakan bahwa dia melakukan dosa yang melampaui semua orang yang pernah mendahulunya. Jadi ini juara, saudara, juara satu. Ahab adalah juara satu di dalam berdosa. Jadi saudara silahkan daftarkan orang-orang sebelumnya Ahab itu, saudara. Pernah melakukan dosa apa saja, saudara. Coba kita daftarkan ya di dalam sejarahnya Israel. Pernah ada dosa menyembah patung lembu emas, aduh parah banget. Lalu pernah ada dosanya Saul, saudara, membunuhi para imam di Nob, aduh parah banget. Yerobeam bin Nebat membuat bukan satu, tapi 2 patung lembu emas, satu di Dan, satu di Betel, aduh parah banget. Dan sekarang, saudara, kita mendapati Ahab melampaui itu semua. Coba Anda bayangkan, kalau ada dosa seperti ini, saudara, kira-kira langsung responnya Tuhan itu apa? Anda coba bayangkan ya, kita kan kenal Alkitab. Anda meskipun tadi sudah dikatakan sama Pak Onward, banyak di antara kita kurang terlalu kenal Alkitab. Tapi paling enggak kita jadi orang Kristen lama, tahulah cerita-cerita Alkitab. Sekarang saya ingin tanya, saudara, kalau Anda mendengar ada orang yang mencetak rekor dosa,
berbuat dosa dengan begitu kejinya, saudara. Kira-kira respons Tuhan Allah apa? Yang Anda bayangkan. Saudara lihat ya, di dalam kitab suci ya. Yang menjadi respons Tuhan Allah adalah mengirimkan nabi-nabi yang sangat ikonik. Saudara, di dalam benak kita, saudara, mungkin ya, kalau kita sudah mendapatkan cerita ya, mereka berdosa dengan luar biasa, respons Tuhan pasti akan menghukum mereka dengan sangat keras. Tetapi saudara, di sini enggak loh. Kita melihat ya, ketika Israel itu dosanya memuncak sekali, Ahab berdosa, melampaui semua yang pernah berdosa, mendahului dia, saudara. Maka setelah itu responnya Tuhan adalah mengirimkan nabi yang sangat ikonik, saudara. Nabi-nabi yang sangat monumental. Elia itu kurang ikonik apalagi, saudara. Elia itu pernah bertempur berhadapan dengan nabi-nabi Baal, saudara. Dan kita melihat, saudara, Nabi Mika bin Yimla, saudara, mungkin kita tidak terlalu banyak dengar, itu ikonik juga, saudara. Pernah bertempur berhadapan dengan 400 nabi-nabi Yahweh. Nah ini kan luar biasa, saudara. Elia kita kenal, saudara, pernah bertempur dengan 450 nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Mika bin Yimla itu, saudara, berhadapan satu buah situasi yang lebih sulit, saudara. Berhadapan dengan 400 nabi-nabi Yahweh yang dipimpin sama Nabi Zedekia namanya. Dia bernubuat atas nama Tuhan, saudara. Nah itu berhadapan dengan Mika bin Yimla, saudara. Lalu Mika bin Yimla itu mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Nabi yang sangat ikonik, saudara. Saudara, justru dalam catatan dosa yang begitu buruk, ternyata Tuhan itu anugerahi orang dengan nabi yang sangat luar biasa. Saudara, kemarin hari Jumat kita sedikit membahas, saudara. Kadang-kadang ya kita punya gambaran ya, Allah di dalam perjanjian lama itu pemarah betul. Suka sekali memberikan penghakiman. Itu keliru, saudara, salah baca, saudara. Justru di dalam bagian ini kita melihat ketika manusia itu jatuh dalam dosa yang berat sekali, Tuhan Allah meresponsi dengan memberikan anugerah, yaitu kasih nabi-nabi yang sangat luar biasa. Seperti Elia itu, saudara. Tapi sekaligus ini menjadi peringatan, saudara. Anugerah Allah yang sangat besar itu sekaligus menjadi peringatan, saudara. Bahwa ada nabi yang super ikonik macam Elia dan Mika bin Yimla sekalipun, itu sama sekali tidak menjadi jaminan bahwa kehidupan umat Allah akan menjadi sangat baik. Saudara, saya percaya sangat tidak salah, sangat tepat bagi kita untuk saat ini mengatakan bahwa saya bersyukur. Saya sendiri dari hati saya terdalam ya, saya bersyukur. Saya kok hidupnya ya di dalam zaman ini. Saya bersyukur loh, saya lahirnya abad 20 dan bukan abad 19. Bersyukur saya. Saya bersyukur tidak lahir di abad 22, saudara. Saya bersyukur lahirnya ya di penghujung abad 20 dan masuk dalam abad 21. Salah satu ucapan syukur saya yang paling besar kenapa lahir dalam zaman ini bukan karena ditemukannya handphone atau laptop atau dan lain sebagainya. Bukan, saudara. Tetapi karena apa? Karena saya bisa hidup dan melihat in my eyes, saudara. Dengan mata kepala saya sendiri, saudara. Gambaran orang yang hidup mengikuti firman Tuhan. Saya masih semester 1 pada waktu di STT, saudara. Waktu itu sudah ada pertemuan persekutuan doa di Tanah Abang. Dulu masih di Tanah Abang 3, saudara. Lalu ada Pak Tong lagi ceramah apa saya lupa, saudara. Lalu nyanyi lagu Why Have You Chosen Me, saudara. Saya masih ingat tuh dalam kata-kata, saudara. Ada kata-kata Your word I will strive to obey. Saudara tahu kayak kata-kata itu? Your word I will strive to obey, gitu. Lalu saya lihat mukanya dia, wah, your word I will strive to obey. Dan saya lihat itu manusia, in person, saudara, in flesh and blood, langsung di depan mata saya. Apa sih artinya mengikuti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, artinya seperti apa? Saya tidak tahu, tapi saya lihat saja langsung ya dalam person ini, orang ini. Bersyukur sekali, dalam zaman ini ada manusia seperti itu, saudara. Tapi ingat, saudara, itu tidak jadi jaminan bahwa kehidupan kita akan langsung jadi baik, saudara. Saudara, Elia kurang apa lagi, saudara? Saudara, kalau kita lihat ceritanya Elia, saudara, wah, saudara penggemar film, saudara, ada yang suka gore, ada yang suka adegan gore, ada yang suka Quentin Tarantino, wah karena suka itu belecetan darah itu. Saya nonton Kill Bill, wah tepuk tangan gitu. Lalu kita nonton Inglourious Basterds, wah tepuk tangan tuh. Kill Bill, Quentin Tarantino atau Martin Scorsese yang doyan cipratan darah, saudara. Saudara penulis kitab Raja-Raja, saudara, sudah pernah catat itu, saudara. Saudara bisa bayangkan ya, pada waktu Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, saudara, 450 orang, saudara, sudah mulai kita melihat tetesan darah yang sangat banyak, saudara, di dalam satu buah adegan yang creepy ya, saudara, adegan yang creepy, saudara. Saudara bisa bayangkan nabi-nabi Baal tuh sambil menyanyi-nyanyi, sambil chanting-chanting ya, lalu pegang pisau dari batu, saudara, lalu mulai toreh-torehkan badannya dengan darah, saudara. Saudara melihat darah mulai berceceran, saudara, dan gak cukup sampai di sana, saudara. Setelah Elia berdoa, api turun dari sorga, lalu ada satu buah keadaan yang super keotik. Elia mengatakan, tangkap nabi-nabi Baal itu, sembelih mereka di sungai Kison. Lalu mereka, nabi-nabi Baal itu ditangkepin, saudara. Dan sungai Kison setelah 3,5 tahun gak ada hujan, pasti mengering, saudara. Di dalam keadaan seperti itu sekarang alirannya kembali dialirkan. Cuman aliran airnya yang mengalir itu sekarang alirannya warnanya merah, saudara. Gori banget, saudara. Ini kalau ada Quentin Tarantino lihat adegan ini sujud ya, gitu ya. Quentin Tarantino pun akan kagum, saudara, lihat adegan ini. Ada nabi yang super ikonik seperti ini loh, saudara.
Saudara bisa melihat ya, ada Mika bin Nimla, saudara, yang berhadapan dengan 400 nabi-nabi Yahweh yang ngaco itu, saudara ya, nabi-nabi bayaran, saudara. Lalu ditampar sama Zedekia, saudara. Kamu beraninya mengatakan hal yang buruk kepada Raja Ahab. Lalu Raja Ahab bilang gini, tangkap Mika bin Nimla, saya nggak suka sama nabi satu ini. Tangkap dia, masukkan dia, sekap dia dalam penjara. Kasih dia minum air serba sedikit, kasih dia makan roti serba sedikit. Sampai saya bertempur di Ramot Gilead, lalu saya pulang dengan selamat. Kurung dia di sana. Lalu Mika bin Nimla dengan sangat santai mengatakan seperti ini ya. Hah? Kamu kasih saya makan sedikit, minum sedikit, sampai kamu pulang dengan selamat. Saya berkata sama kamu ya, kalau kamu pulang dengan selamat, berarti Tuhan keliru. Mika bin Nimla, saudara. Saudara, setelah ya kita mendapati Israel punya nabi-nabi seperti itu, saudara. Apa yang terjadi? Mereka bertobat? Enggak, saudara. Mereka bertobat dalam tataran luar? Iya. Iya, saudara. Itu adegan ya ketika Elia dengan orang-orang Israel di Gunung Karmel itu ya. Mereka itu nanti akan berseru, saudara. Seru sekali, saudara. Mereka akan berseru, memekikkan dengan sorakan yang sangat kencang, saudara. Tuhanlah Allah, Yahweh lah Allah, Yahweh lah Allah. Itu seruan yang sangat luar biasa. Saudara, saya membayangkan ya kalau suatu kali kita lagi KKR, saudara. KKR di hadapan siswa atau KKR umum, saudara. Lalu saudara, bukan sekedar siapa yang mau bertobat percaya pada Tuhan Yesus, angkat tangan. Lalu mulai orang malu-malu. Ada satu yang angkat tangan, lainnya mulai ikut-ikut, saudara. Angkat tangan pun malu-malu, saudara. Saudara bisa bayangkan ya, kalau misalkan ya, siapa yang mau percaya pada Tuhan Yesus, semuanya lagi berteriak tuh, rame-rame ya. Kami mau mengikuti Yesus Kristus dengan setia. Lalu pulang ya, patung-patung berhala atau apa semuanya dipecahin, dibakar. Itu kan kelihatan luar biasa. Pertobatan besar-besaran. Itu terjadi di Israel pada zamannya Elia, saudara. Tapi saudara, setelah itu semua terjadi, bahkan langkahnya ekstrim. Tangkap Nabi Baal, habisi nabi-nabi Baal. Satu buah tindakan yang kelihatan sangat luar biasa. Komitmen menghabisi penyembahan kepada dewa Baal, saudara. Setelah itu, mereka betul-betul menyembah Yahweh? Tidak. Ada pertobatan kelihatannya di luar, saudara. Saudara bisa membayangkan pada waktu itu mereka mungkin menangisi dosa-dosanya. Aduh, selama ini kami salah menyembah Baal. Langsung, saudara. Atraksi besar, mereka kelihatan bertobat, tapi bangunan imannya keropos. Tindakan komitmennya kelihatan luar biasa. Tapi itu adalah komitmen reaktif, saudara. Komitmen emosional belaka, saudara. Nggak ada bangunan iman yang kuat, saudara, yang solid. Keropos. Saudara, kita bersyukur untuk KKR-KKR yang besar. Kita bersyukur untuk KKR-KKR yang bagus. Kita bersyukur untuk orang-orang yang maju, yang meneteskan air mata, saudara. Tetapi itu tidak cukup untuk betul-betul memberikan kebangunan rohani. Kebangunan rohani harus dibangun dengan bangunan iman yang solid, saudara. Maka kenapa kita tekankan terus-menerus, saudara? Bacalah Alkitab. Bacalah kitab suci. Kita berusaha untuk memberikan sedapat mungkin, saudara, pembacaan Alkitab ya. Hari Selasa, hari Kamis, Anda akan diajak untuk membaca hanya satu pasal, saudara. Membaca satu pasal, setelah itu mendengarkan penjabaran sedikit, setelah itu mendoakan apa yang kita sudah baca, lalu menghafal beberapa ayat kunci, satu buah hal yang sangat sederhana, sekitar 30 menit, saudara, pada waktu rekaman ya. Kadang-kadang selesai rekam, karena saya rekam sendiri, saudara. Selesai rekam, saudara, lihat, aduh hasilnya 48 menit. Wah ini kepanjangan, hapus lagi, bikin lagi, saudara. Itu satu demi satu. Tujuannya apa? Tujuannya simple, saudara. Supaya apa? Supaya saudara mendapatkan porsi yang pas untuk bisa membaca kitab suci dengan baik-baik, lalu mengerti, mendoakannya, menghafal ayat kunci, dan itu adalah kunci dari kebangunan rohani yang sejati, saudara. Bukan sekedar mendengarkan satu buah khotbah bagus, lalu berapi-api bersemangat, saudara. Kita semua tahu lah cerita itu, saudara. Setelah bersemangat, setelah komitmen, setelah itu ya kopong lagi, saudara. Mirip seperti kayak orang Israel pada zamannya Raja Ahab, saudara. Hidup satu zaman, hidup satu generasi dengan hamba Tuhan yang paling top, yang khotbahnya paling luar biasa, itu sama sekali tidak menjadi jaminan, saudara. Kita perlu hati-hati, peliharalah iman kita yang paling dalam, saudara. Saudara, suatu hari nanti kalau ditanya sama Tuhan, kenapa you tidak bertumbuh? Kenapa imanmu itu tidak bertumbuh? Kenapa kamu kok tidak banyak berbuah? Kenapa kamu gak paham kitab suci sehingga gak tahu bagaimana harus mengikuti Tuhan, saudara? Terus saudara tanya, mau jawab gimana, saudara? Karena gereja gak provide. Saya kalau ditanya nanti saya cuci tangan di hadapan Tuhan, enggak, saya sudah provide. Saya akan cuci tangan, saudara. Momentum nanti akan cuci tangan juga, saudara. Karena apa? Karena kami sudah cetak buku-buku yang bagus-bagus. LAI akan cuci tangan juga. Saya sudah terjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani, Yunani. Saya pilih teks, saya kumpulkan para scholar untuk terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi masalahnya jemaat yang nggak mau baca. Alkitabnya Anda punya? Punya. Bahasa Indonesia? Indonesia. Disediakan medianya dalam gereja? Disediakan. Toko buku Momentum ada? Ada. Itu nanti semua akan cuci tangan dan Anda berhadapan dengan Tuhan sendiri nggak bisa cuci tangan loh, saudara. Hati-hati loh, saudara. Jadi, saudara, mulailah kebiasaan yang baiklah. Bangun iman yang sederhana, yang fondasional, saudara. Nggak cukup hanya dengan hamba-hamba Tuhan yang atraktif. Atraktif tidak harus jelek ya, saudara. Atraktif itu bagus. Atraktif dalam artian firman Tuhan bagus, lalu disampaikan dengan bagus juga, membakar hati itu bagus, saudara. Tapi
Kurang atraktif apa Elia, saudara? Elia kurang atraktif apa? Muncul api dari atas, saudara. Muncul hujan lebat, saudara. Ya, itu kurang atraktif apa lagi, saudara? Dan kelihatan komitmennya luar biasa. Tetapi sekali lagi, saudara, bangunan iman keropos, saudara. Nanti, saudara, penyembahan Baal itu baru bisa ditaklukkan setelah dinastinya ganti. Ganti dinastinya Yehu. Lalu juga pakai kekuatan dari Aram, saudara, pada zamannya Raja Hazael, saudara. Oke, saudara, kita melihat ya, Raja Ahab. Ahab itu siapa? Ahab adalah raja Israel yang mewarisi Israel dari bapaknya, yaitu Omri. Dinasti yang sangat kuat. Dinasti yang dikenal di dalam dunia internasional sebagai dinasti Omri saja. Israel kadang-kadang malah nggak dikenal sebagai Israel, tapi dikenal sebagai kerajaan Omri, saudara. Dinasti yang sangat kuat, saudara. Dan kita melihat, saudara, kekuatan dinastinya Israel. Sekarang ya, kebijakan politiknya Ahab itu akan mensolidkan kekuatan Israel. Meskipun dalam hatinya, imannya itu miring, saudara. Tetapi kekuatan kerajaan Israel itu solid, saudara, di dalam. Yaitu apa? Caranya bagaimana, saudara? Salah satu caranya adalah dia melakukan persekutuan politik dengan bangsa-bangsa asing, termasuk bangsa yang tidak kenal Tuhan. Dalam hal ini, saudara, Baal, orang Sidon. Tirus Sidon itu biasanya disebut jadi satu, saudara. Di sini, saudara, Ahab itu menikah dengan Isabel. Pada zamannya Omri, saudara, kemungkinan Omri mulai jalin kerjasama dengan Sidon, dengan Tirus, lalu itu disolidkan dengan pernikahan antar kerajaan, saudara. Ahab menikah dengan Isabel yang adalah anaknya Baal, raja Sidon, saudara. Dan itu adalah pintu pertama Israel mulai menyembah Baal. Israel sudah pernah menyembah berhala sebelumnya, sudah. Sudah pernah menyembah Allah asing, sudah pada zamannya Salomo, sudah mereka banyak menyembah Allah asing, sudah. Tetapi sudah ini adalah pertama kali mereka menyembah Baal. Pintu penyembahan Baal itu mulai dibuka secara nasional oleh Israel pada zamannya Ahab, sudah. Sudah kita bisa katakan presidennya sudah pernah ada. Salomo sudah pernah lakukan itu, iya betul sih. Salomo sudah pernah lakukan itu, tetapi sudah pada zamannya Salomo itu kuat sekali. Salomo cerdas dan kuat sekali. Dia punya 1000, sudah. Pernikahan politiknya itu udah begitu banyak, tetapi dia kuat, sudah. Saudara, kalau saya tanya ya kepada Anda ya, Salomo punya istri 1000. Banyak betul kan, saudara, istrinya 1000. Saudara ada yang tahu nggak? 1 aja atau 2 cerita dari istri-istrinya Salomo. Ada 1000. Pilih saja 1, pilih aja 2. Coba Anda ceritakan kepada saya. Saya yakin Anda tidak bisa ceritakan 1, saudara. Dari 1000 Anda tidak bisa ceritakan 1. Tapi Ahab, saudara, menikahi Isabel. Kita langsung punya ceritanya Isabel. Ini bedanya, saudara. Salomo menikahi 1000 istri, tapi Salomo tetap pegang kendali, saudara. Sementara Ahab menikahi Isabel. Isabel itu Iron Lady, saudara. Isabel yang memegang kendali, saudara. Maka pada zamannya Isabel, penyembahan terhadap dewa Baal itu masuk dengan sangat luar biasa kencang, saudara. Nah, saudara, Baal itu apa sih? Baal itu siapa? Di dalam bagian ini kita mendapati ya ada pasangan antara Baal dan Asyera. Pada zamannya Raja Ahab, saudara. Nanti akan ada nabi-nabi peliharaan kerajaan. Nabi-nabi yang dipelihara oleh kerajaan, saudara. Sebanyak 850 orang. 450-nya nabi-nabi Baal, 400-nya nabi-nabi Asyera. Sepasang, saudara. Baal sama Asyera itu sepasang. Asyera itu seringkali dianggap sebagai pasangannya dewa Baal. Dua-duanya adalah dewa-dewi kesuburan. Ahab sendiri adalah dewa petir. God of Thunder. Thor, saudara, rupanya ya. Cuman ini versi Kanaan, saudara. Thor-nya Kanaan, saudara. Dewa petir. The God of Thunder, saudara. Tukang memberikan petir dan tentu saja pasangannya adalah tukang memberikan hujan. Asyera adalah dewi kesuburan. Biasanya sudah dilambangkan dengan pohon-pohon yang rimbun, saudara. Maka itu cocok, saudara. Jadi yang satu kesuburan, yang satu tukang memberikan hujan dan petir. Wah, ini cocok, saudara. Dan itu dilakukan pada zamannya Ahab, saudara. Ahab sendiri memasukkan penyembahan ini, saudara. Saudara, kita melihat ya, ini adalah kebijakan apa sih? Sebetulnya kita lihat ya, ini adalah satu buah langkah modernisasi. Kenapa Israel pada zamannya Omri dan Ahab itu bisa sangat maju? Karena ini modernisasi. Kurang lebih cara pikirnya mereka seperti ini, saudara. Kalian itu ya, kita nih, orang-orang Israel selama ini nggak maju-maju karena kita kolot. Kebijakan politik kita itu kolot, kebijakan politik kuno. Kebijakan politik kuno itu apa? Yang penting kalau bisa kita kuat, militer kuat terus. Militer kuat, yang penting kuat. Setiap hari itu rekrutmen untuk ambil tentara supaya kita kuat. Kalau kita kuat, kita bisa ngelawan bangsa asing, kita bisa mempertahankan diri kuat. Belanja negaranya, APBN-nya, isinya alutsista semua, sudah 85% alutsista, sudah. Pendidikan belakangan lah, pokoknya yang ada pendidikan militer. Perang terus, dewa yang disembah juga dewa kalau bisa yang berkaitan dengan kekuatan ya. Kamos, Milkom,
Yahweh, dewanya orang Israel itu, dewa perang juga sudah. Pada zamannya Salomo kan kita mendapatkan catatan sudah. Salomo itu menyembah siapa sudah? Menyembah Asyera juga sih ya. Tapi ada siapa sudah? Ada Kamos, Milkom sudah. Dewa-dewa yang berkaitan dengan kekerasan sudah. Yahweh, dewa yang dianggap sebagai dewa perang sudah. Dan sekarang sudah, Ahab melakukan modernisasi. Gak bisa loh. Kita menjadi satu buah kerajaan, isinya perang terus, gak bisa. Jadi kita kalau mau maju, kita mesti move on dari cerita perang-perangan terus. Kita perlu untuk mulai memikirkan urusan agraria. Kita perlu untuk memikirkan urusan kesuburan dan lain sebagainya. Maka mulai shift dewa. Oke, kita tinggalkan Yahweh, kita sekarang mulai shift untuk menyembah Baal dan Asyera, sudah. Jadi sekarang sudah, Israel mulai mensponsori, sponsor state, sudah. Ini kuil dewa Baal dibangun sama kerajaan. Ini saya bacakan ya. Ini sponsor state religion. Sponsor state idolatry. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan. Saudara bisa membayangkan ya, kuil Baal yang dibangun pakai APBN. Kuil Asyera dibangun pakai APBN, ini bukan dibangun pakai janji iman orang-orang yang menyembah Baal, Saudara. Dibangunnya pakai APBN, Saudara. Saudara kira-kira bisa membayangkan, Saudara. Ini ikoniknya kayak gimana tuh? Gedenya kayak gimana? Kita bersyukur ya, kita punya gereja seperti ini dibangunnya melalui apa? Melalui dengkulnya orang-orang yang berdoa, melalui janji iman jemaat, Saudara. Jadinya seperti ini, Saudara. Tapi Saudara bisa bayangkan, Saudara, kalau ini, Saudara, muncul APBN, Saudara. APBN, Anda keluarkan 100M gitu. Wah, itu jadi gereja kayak gimana, Saudara? Ini APBN, Saudara. Membangun kuil dewa Baal, membangun patung Asyera, Saudara. Wah, itu pasti sangat ikonik banget, Saudara. Tapi Anda bisa bayangkan enggak sih? Israel loh ini. Israel itu kan bangsa yang menyembah Yahweh. Israel itu secara kerajaan, undang-undang dasarnya, legislatifnya, mereka itu nggak ada trias politika kayak kita, Saudara. Kita kan punya trias politika, Saudara. Kita punya anggota DPR yang bertugas untuk membuat legislasi, membuat hukum, membuat undang-undang. Mereka nggak ada, Saudara. Mereka nggak punya DPR yang membuat undang-undang. Kenapa? Karena undang-undangnya didikte sama Tuhan, Saudara. Musa naik ke Gunung Sinai, Tuhan dikte, undang-undang bagi Israel. Muncul turun sudah dengan loh batu, Saudara. Israel itu hukum, konstitusinya nggak boleh diubah-ubah. Nggak ada amandemen undang-undang, nggak ada, Saudara. Karena undang-undangnya itu dari Tuhan, Taurat, Saudara. Jalankan ini di seluruh pemerintahan, di seluruh Israel. Tapi kita tahulah, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, di dalam kerajaan atau negara manapun saja, nggak ada kerajaan atau negara yang bisa menjalankan hukum secara sempurna, nggak ada. Bukan cuma di Indonesia, dimanapun saja. Nggak ada, hukum bisa diterapkan secara sangat sempurna seluruhnya tanpa cacat, itu nggak ada. Oke, memang hukum nggak bisa ditetapkan sempurna secara tanpa cacat, nggak bisa. Tetapi sudah, ini larinya kejauhan. Sekarang larinya bukan sekedar, oke, saya tidak bisa menekankan penyembahan kepada Yahweh secara besar-besaran, tapi bukan cuma itu, Saudara. Sekarang saya mensponsori, kerajaan Israel mensponsori pakai dana negara, Saudara, untuk membangun kuil buat dewa Baal, untuk membangun kuil buat Asyera, dan mensponsori, memelihara 850 nabi-nabi Baal dan Asyera, Saudara. Ini kacau, Saudara. Ini melesetnya kejauhan, Saudara. Pertanyaannya, kok bisa ya, Saudara? Kok bisa dia itu sampai meleset sampai sejauh ini? Caranya bagaimana? Apa yang terjadi, Saudara? Nah, penulis kitab ini memberikan pada kita satu buah hint kecil, Saudara. Ini kata ini. Ayat 31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Saudara, terjemahan LAI saya percaya bisa diterjemahkan dengan lebih baik. Anda kalau membaca dalam terjemahan bahasa Inggris, tidak diterjemahkan seakan-akan belum cukup. Bahasa Ibrani yang dipakai adalah hakel, hanakel, Saudara. Itu artinya bukan seakan-akan belum cukup. Artinya adalah seakan-akan it's a light thing. Seakan-akan ringan. Seakan-akan dosa-dosanya Yerobeam bin Nebat itu ringan. Seakan-akan mengikuti dosanya Yerobeam bin Nebat itu adalah hal yang ringan saja. Dosa dipandang sebagai hal yang ringan. Itu problem, Saudara. Saudara, kadang-kadang ya di dalam kehidupan kita mungkin juga tidak menjadi orang yang sangat berdosa, sangat buruk, sangat jelek. Enggak, Saudara. Tetapi kita seringkali, Saudara, memandang dosa itu ringan. Take it lightly, Saudara. Salah satu contoh sederhananya, Saudara. Kalau ya, Saudara mendengarkan gereja kita ini, Saudara, melakukan satu buah tindakan-tindakan yang berkaitan dengan disiplin gereja. Gereja Reform, Saudara, melakukan tindakan yang berkaitan dengan disiplin gereja, pasti akan terjadi huru-hara. Akan terjadi pro kontra, enggak setuju, enggak ini gereja kok judgmental. Tadi Bapak Penatua Onward sempat mengumumkan sedikit, Saudara, ada beredar viral, Saudara. Beredar viral. Ada satu orang pendeta, saya tidak nonton videonya, saya cuma mendengarkan cerita. Jadi
bisa meleset sih ya apa yang saya katakan ini. Tapi dari yang viral itu kurang lebih sudah. Ada pendeta yang menolak untuk memasukkan benda lain selain daripada baju di dalam peti mati. Jadi di dalam satu buah gereja ada satu buah ibadah penguburan sudah. Lalu keluarga itu ya bilang, masukkan Alkitab, masukkan baju-baju atau apa gitu. Lalu pendeta bilang, nggak mau. Saya cuma mau menguburkan orang dengan baju yang melekat di dalam tubuhnya saja. Dan rupanya itu sesuai dengan tata laksana, sesuai dengan ADART di dalam gereja tersebut. Saya tidak usah sebut nama gerejanya sudah. Tapi sudah mungkin tahu ya, itu pendetanya melakukan apa yang sesuai dengan tata aturan gerejanya sudah. Langsung jadi viral. Kenapa sudah? Karena keras. Lu ini cuma menegakkan aturan aja, keras. Pendetanya itu tidak kompromis, gitu kan ya sudah. Kalau di dalam gereja kita juga begitu sudah. Kalau ada ya yang melanggar ini dan segini sudah. Misalkan ya, kita ada aturan, kita punya aturan. Yang mau menikah harus mengajukan dahulu misalkan ya 6 bulan sebelumnya. Lalu sudah ada orang yang mengajukan pada bulan 5 bulan sudah. Lalu kita ngomong, oh ya enggak bisa, oh keras. Kan begitu sudah. Menegakkan aturan itu jadinya keras. Karena apa? Karena pelanggaran dosa di dalam benak kita saat ini itu ringan. Slipnya kecil sudah, Ahab itu sudah menganggap ringan. Sudah kalau kita ngomong ya, apakah Ahab itu agamanya jadi berbeda? Enggak sudah. Sudah ada penafsir sudah, namanya Mordekai Kogan sudah. Kalau kita perhatikan ya, di dalam ceritanya Ahabnya, Ahab itu punya anak namanya Ahasia. Dan satunya namanya adalah Yoram. Yoram ya, nama anaknya Ahab sudah. Yoram itu artinya Yehovah is exalted. Terpujilah Yahweh, itu nama anaknya Ahab sudah. Jadi kalau kita tanya sudah, apakah Ahab itu ganti agama? Enggak ganti agama sudah. Ahab itu dosanya tidak langsung ekstrim, ganti agama. Ahab tuh dosanya simpel, yaitu memandang dosa itu ringan. Hati-hati sudah. Zaman sekarang sudah, kalau gereja menegur, pendeta menegur, atau kalau sesama itu menegur sudah, langsung jawaban kita adalah, apakah kamu merasa hidupmu lebih suci? Apakah kamu merasa lebih baik? Kenapa kamu tegur-tegur? Kayak kamu lebih bagus saja. Loh, teguran itu adalah karena kita mencintai kesucian dan mencintai orang yang kita tegur. Teguran ini bukan urusan kompetisi suci-sucian sudah. Memang zaman kita sekarang itu melelahkan sudah. Apapun dikompetisikan loh, heran loh. Sudah kalau lihat ya, orang tua ada yang saling bercerita. Anak saya itu ya, puji Tuhan, yang ngomongnya puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Masih sangat muda masuk SD, ranking 1. Usianya pada waktu masuk SD itu baru 5,5 tahun. Wah anak saya puji Tuhan, masuk SD itu 5 tahun, lebih muda setengah tahun. Itu jadi kompetisi sudah antara anaknya. Mudah-mudahan masuk. Anak saya kelas 1 SD sudah lancar membaca. Anak saya kelas 1 SD lancar membaca bahasa Indonesia dan Mandarin. Nah itu sudah. Urusan anak bisa dikompetisikan. Apapun bisa dikompetisikan. Urusan bisnis bisa dikompetisikan. Apapun sudah, apapun. Sudah milat ya. Orang ya kadang-kadang ya ngomong dosa pun juga dikompetisikan loh. Oh saya dulu nakal. Oh enggak ada apa-apanya dengan saya. Saya lebih nakal. Loh dosa aja kompetisi. Konyol sudah. Penyakit pun ada yang kompetisi loh sudah. Saya pernah lihat di dalam grup ini kejadian real sudah. Penyakit tuh bisa dikompetisikan. Wah saya itu hidup cuma anugerah Tuhan aja. Kapan hari cek darah. Gula saya 400. Oh saya 450. Lu penyakit pun kok juga mau kompetisi. Itu aneh sekali ya sudah ya. Tapi zaman kita seperti itu sudah. Akhirnya kalau mau menegur dosa itu juga kompetisi suci-sucian sudah. Sudah nggak ada loh kompetisi suci-sucian tuh. Kita itu percaya bahwa kita mencintai Tuhan, mencintai kesucian dan mencintai orang yang kita tegur. Oleh karena itu kita memberikan teguran karena mencintai Tuhan dan mencintai Anda supaya Anda tidak melenceng jalannya. Juga tegurlah saya. Nggak harus tunggu Anda lebih suci dulu. Harus lebih mahir dulu dalam Alkitab baru boleh tegur. Ya enggak sudah. Justru kita butuh untuk saling menegur karena mencintai kesucian, mencintai Tuhan. Saudara. Tapi sayangnya saudara, Ahab menganggap dosa itu ringan. Saudara, saudara apa ekspresinya? Ekspresi memandang dosa itu ringan seperti apa saudara? Langkah pertamanya adalah melakukan tafsir terhadap sejarah. Saudara, kita pelajar aja, ini mencatat saudara. Ada nabi namanya Nabi Ahia. Ahia datang kepada Yerobeam bin Nebat. Ahia bilang begini, Yerobeam, kamu terima kain ini 2 bagian. Salomo sudah berdosa. Karena Salomo berdosa, kerajaan akan dipecah dan dikasih kepada kamu 10 bagian. Sekali lagi ya, karena dosa Salomo, kerajaan akan dipecah, akan dikasih kepada kamu. Nabi Ahia. Nabi Ahia juga ngomong kepada Yerobeam, Tuhan akan sapu keluarga dan keturunanmu kayak dia menyapu tai. Karena kamu sudah berdosa. Maka kerajaannya Yerobeam nanti akan pecah, hancur pada zamannya anaknya dia, yaitu Nadab. Bukan kerajaan pecah ya, tapi kerajaannya akan dipindahkan kepada Baesa. Baesa juga ditegur, saudara.
Karena dosa, maka kamu akan disingkirkan oleh Tuhan. Karena dosa, kamu disingkirkan oleh Tuhan. Tetapi saudara, Ahab yang memandang dosa itu ringan. Enggak, Israel itu dihancurkan bukan karena dosa. Yerobeam itu menyingkir, lalu Nadab menyingkir, Baesa menyingkir, Ela menyingkir, Zimri menyingkir. Bukan karena dosa. Dosa itu ringan. Lalu apa yang membuat Israel itu berdosa? Menurut orang yang memandang dosa itu ringan, yaitu Ahab. Menurut dia, Israel itu hancur karena apa? Karena bodoh. Karena bodoh, mengambil langkah kebijakan politik yang kolot, yang kuno. Coba itu kebijakan politiknya Israel itu apa? Kombatif terus, perang terus, dia tidak bisa maju. Harus lakukan modernisasi. Israel tuh awal-awal sudah, ketika dia awal-awal pecah sama Yehuda sudah, dia itu kan terus combat sudah, terus bertempur sama selatan sudah. Karena apa? Takut kalau akrab sama selatan, lalu menjalin diplomasi politik dengan selatan, takut nanti pelan-pelan mereka balik ke Yerusalem, ibadah ke Yerusalem. Jangan-jangan, maka perang terus. Maka sudah Ahab punya pandangan yang berbeda. Enggak usah, jangan kombat terus. Kita mulai saja jalin hubungan diplomatik dengan Yehuda. Sudah lihat ya, pada zamannya Ahab nanti ya. Ahab itu akan berkolaborasi dengan Raja Yosafat. Utara sama selatan. Ini hubungan diplomatik apalagi sudah. Bukan hubungan diplomatik loh sudah. Perang bareng maju di dalam medan pertempuran bersamaan loh sudah. Itu namanya kan akrab betul sudah. Ini tidak pernah dipikirkan sudah sebelumnya sudah. Yerobeam sama Rehabeam perang. Pokoknya Israel utara sama selatan perang terus sudah. Tapi Ahab pikirannya itu bodoh. Kalau kita mau membangun kerajaan kita harus jalin aliansi politik. Maka utara sama selatan sekarang menjalin aliansi politik. Lalu ada yang protes. Tapi nanti kalau mereka bernostalgia, kepengen menyembah Yahweh, balik lagi ke Yerusalem bagaimana? Ahab menjawab kurang lebih seperti ini. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir mereka balik pengen menyembah Yahweh. Sepanjang kita kasih bangsa kita kemakmuran. Bikin Israel pada zamannya Ahab maju, maka bangsa Israel gak akan kepengen balik kepada Yerusalem. Gak akan pengen balik kepada Yahweh. Wong kerajaan kita lebih gede. Kerajaan Israel Utara kan lebih gede sudah. 10 suku, mereka cuma 1 suku. Atau 2 lah. Benyamin dan Yehuda. Tapi jadi 1 kan ya di selatan tuh. Kita lebih gede. Mana mungkin kita bangsa yang lebih gede, bangsa kita kepengen beribadah kepada Allah yang lebih kecil. Nggak mungkin. Sepanjang kita kasih Israel itu kemakmuran. Nah kalau kita perang terus sedikit-sedikit dinasti hancur, sedikit-sedikit dinasti hancur, ya lama-lama nanti dia bernostalgia. Penyembahan kepada Allah itu akan dimungkinkan kalau manusia sengsara. Kalau kasih mereka makmur, mereka ya nggak akan balik kepada Tuhan lah. Dan Ahab benar. Sayangnya sudah, Ahab benar sudah. Sudah bukankah ini juga benar ya dalam kehidupan kita sudah. Kalau kita begitu makmur, kita begitu lancar, bukankah susah ya untuk kita itu betul-betul bergantung sama Tuhan. Sudah, kalau kita ngomong enggak, buat saya gampang sudah kita berlawanan sama firman Tuhan sudah. Kitab suci kita sudah, saya coba bacakan ya. Amsal, saya bacakan ya. Amsal pasal 8. Ini Alkitab sendiri mengatakan sudah, di dalam sastra bijaksana yang sangat terkenal ini. Amsal pasal 30 ayat 8. Amsal pasal 30 ayat 8 dan 9, saya bacakan ya. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Di dalam kitab Amsal sudah kita diajari untuk berdoa. Tuhan, jangan kasih saya kaya. Ada yang berani berdoa ini saja? Mari kita berdoa saja. Tuhan, jangan kasih saya kaya. Yang satunya juga betul sih, Tuhan jangan kasih saya miskin. Kita berani berdoa itu. Tuhan jangan kasih saya miskin. Kita berani nggak berdoa? Tuhan jangan kasih saya kaya. Karena menurut pengamatannya Ahab, dan seringkali betul kan saudara, yaitu bahwa ketika kita itu dihujani dengan kelancaran, maka tidak gampang untuk kita tahan, tetap bergumul sama Tuhan, tetap bergaul dengan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap fokusnya kepada Tuhan. Tidak gampang saudara. Saudara, beberapa hari yang lalu sudah ada satu buah guyonannya, ada satu buah jokes di dalam grup hamba Tuhan. Bukan jokes sih, hamba Tuhan atau grup penatua saya agak lupa saudara. Saudara tahu Paus Fransiskus barusan pulang, baru saja datang ke Indonesia, pulang saudara. Baru saja datang ke Indonesia. Dan salah satu yang disorot dari Paus Fransiskus adalah arlojinya saudara. Arlojinya. Dia katanya pakai arloji Casio. Pakai arloji Casio yang harganya sekitar 200.000. Sementara net worth ya, kekayaan dari Paus itu mungkin puluhan miliar saudara. Angkanya estimatednya jauh sih, ada yang estimasikan 2 juta euro, ada yang mengestimasikan 80 juta euro. Jauh banget, saya enggak tahu saudara. Tetapi kelihatannya hartanya Paus itu puluhan miliar sudah.
Paus, harta puluhan miliar, pakai jam tangan. Ini memang ordo Jesuit sudah ya, punya kaul kemiskinan ya. Pakai jam tangan harganya cuma 200.000. Oh, begitu sederhana. Lalu di dalam grup ada yang mengatakan, saya lupa yang mengatakan, tidak mudah bagi seseorang dengan harta kekayaan puluhan miliar untuk pakai jam seharga 200.000 rupiah. Lalu sudah pendeta Yadi WA sama saya, kok tapi ada yang lebih tidak mudah kok. Yaitu apa? Ya buat orang kayak lu gini kok, lebih sulit loh. Orang yang harta kekayaannya cuman beberapa ratus ribu atau beberapa juta untuk pakai jam yang harganya puluhan juta, itu lebih tidak mudah. Ya enggak? Lebih susah loh. Kalau Anda punya uang 1M, pakai jam harga 200.000, mungkin enggak gampang. Saya mau pakai jamnya ya paling enggak yang puluhan juta. Harta saya puluhan miliar kok. Jamnya ya ratusan juta boleh dong. Tapi sudah, itu enggak gampang, pakai jam yang 200.000. Tapi kalau Anda harta kekayaannya 100-200.000, mau pakai jam yang harganya puluhan juta, lebih susah. Intinya orang dalam keadaan yang top sangat atas, atau dalam keadaan sangat miskin, itu berat. Miskin itu sulit loh. Hidup miskin itu sangat tidak mudah. Saya bersyukur, saya dikasih pergumulan oleh Tuhan untuk hidup miskin. Dan saya juga tidak dikasih sama Tuhan untuk bergumul dengan kehidupan kaya. Enggak miskin, ya enggak kaya, saudara. Hidupnya cukup, dan ya hidupnya lancar, oke. Itu untuk hidup jauh lebih gampang daripada orang yang sangat kaya. Tetapi, saudara, Paulus ya mengatakan dalam surat Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saudara, kadang-kadang kita mengerti segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, itu artinya adalah segala perkara. Betul sih. Saya percaya segala perkara apapun itu bisa ditanggung, saudara. Tetapi, saudara, konteks dekatnya itu bukan sembarang semua perkara loh, saudara. Ada konteks dekatnya. Saya ingat sekali, suatu kali, saudara, Evander Holyfield mau berhadapan dengan Mike Tyson. Tahun 96 kalau saya tidak salah. Evander Holyfield, saudara, itu orang Kristen ya, saudara. Celananya, itu ada tulisannya Filipi 4:13. Jadi segala perkara termasuk Mike Tyson dapat kutanggung di dalam Dia, dan menang dia, saudara. Lalu orang-orang Kristen mulai mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, mau berhadapan dengan musuh, saudara. Konteks dekatnya dari surat Filipi itu kan jelas ya. Paulus tulis surat Filipi itu untuk menyatakan terima kasih. Terima kasih jemaat sudah memberikan pemberian kepada Paulus yang lagi dalam penjara. Dan Paulus mengatakan, saya bersuka cita karena pemberianmu, tapi bukan karena saya kekurangan loh ya. Saya bersuka cita karena kamu sekarang bersekutu di dalam pekerjaan Injil. Saya bersuka cita bukan karena saya kekurangan. Lalu Paulus melanjutkan kalimat yang tidak gampang ini. Saya tahu apa itu kekurangan. Saya tahu apa itu kelebihan. Saya tahu apa itu kaya. Saya tahu itu miskin. Saya tahu kelaparan seperti apa. Saya tahu kenyang itu apa. Gak ada yang rahasia bagi aku. Dalam Filipi pasal 4, saudara. Maka kita melihat ya, miskin itu tidak gampang. Tapi Paulus mengalami miskin. Tidak ada yang rahasia. Kaya, kenyang itu juga tidak gampang, saudara. Hidup sebagai orang kaya itu tidak gampang, saudara. Maka kalau ya ternyata Tuhan izinkan Anda, Tuhan uji Anda untuk hidup dalam kemiskinan, minta Tuhan tanggung. Baca Filipi 4:13, minta Tuhan kuatkan saya dalam keadaan miskin. Dan kalau ternyata Tuhan uji Anda harus hidup di dalam kekayaan. Saudara juga minta kekuatan Tuhan secara khusus, saudara. Ahab punya teori, kasih mereka kekayaan dan kemakmuran, mereka nggak akan lari kepada Yahweh. Tenang saja. Dan Ahab betul, saudara. Saudara, kita lihat ya, Ahab, saudara, akhirnya mencoba untuk melakukan berbagai macam cara supaya Israel itu bisa maju. Dan kemajuannya diraih melalui proses modernisasi. Sembah Baal, sembah Asyera. Jangan kembali kepada dewa-dewa yang kolot itu, Yahweh itu ya. Penyembahan berhala yang kolot itu kita mulai tinggalkan. Sekarang kita mensponsori pakai dana negara menyembah Baal. Mensponsori pakai dana negara menyembah Asyera. Israel tuh, saudara ya, itu tadinya nggak maju-maju karena mereka agamanya kolot, menyembah Yahweh, dan menyembah Yahweh dengan banyak sekali tabu. Sudah tahu tabu? Tabu itu kalau bahasa Sundanya pamali, sudah. Pantang ya, tabu. Jadi hal yang kita kayaknya jangan lakukan itu, nanti kena sial lah. Jangan lakukan itu, nanti kena hukuman Tuhan, sudah. Tabu. Sudah, Israel itu punya tabu. Tabunya Israel adalah ini, saya bacakan ya. Saya bacakan dari kitab Yosua. Ini tabu yang sudah berlangsung bergenerasi-generasi sejak zamannya Yosua, saudara. Yosua pasal 6, saya bacakan di dalam ayat yang ke-26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Jadi saudara, Israel itu punya tabu, punya pantangan bagi Israel. Tabunya Israel, pamalinya Israel adalah Yeriko
jangan diotek-otek. Yeriko jangan dibangun kembali. It's forbidden city. It's forbidden place, a curse, wilayah yang terkutuk, Saudara. Dan kita tahu, Saudara, ada cerita di baliknya. Saudara kan sudah pernah mendengarkan cerita tentang Yeriko kan, Saudara. Ada cerita di baliknya. Yeriko itu cerita apa sih, Saudara? Yeriko adalah cerita tentang satu buah kota berkubu yang besar. Israel di dalam Bilangan pasal 13, pengintai-pengintai yang 10 orang itu, Saudara. Mereka takut masuk ke dalam tanah Kanaan karena apa? Karena orangnya besar-besar dan kota-kotanya berkubu. Kotanya berkubu, orangnya garang, orangnya ganas, dan punya kota-kota berkubu, Saudara. Tetapi, Saudara, Tuhan Allah berkata kepada Israel, kamu bangsa kecil, bangsa yang tidak terbiasa bertempur, bangsa yang ketakutan, mukanya gampang pucat, bangsa ketakutan. Tapi kamu adalah bangsaku. Kamu adalah bangsa yang ikat janji dengan Tuhan. Sekarang saya akan pakai kamu untuk menyelamatkan Kanaan. Kanaan itu adalah satu buah daerah yang dicatat di dalam kitab Kejadian pasal 15, Saudara. Dosa orang Amori itu memuncak, Saudara. Genap, paripurna dosa-dosanya orang Kanaan itu, Saudara. Itu adalah tanah yang penuh dengan penindasan, tanah yang penuh dengan kekerasan, tanah yang penuh dengan pertumpahan darah. Ciri khasnya kota berkubu dan orang-orang yang paling kuat, Saudara. Orang paling kuat yang dikenal dengan kekuatannya, isinya perang terus, Saudara. Itu tanah yang isi dosanya itu banyak sekali. Tuhan Allah mengatakan, kamu bangsa yang kecil, saya akan pakai kamu untuk menyelesaikan siklus pertumpahan darah yang ada dalam tanah Kanaan. Maka kita tahu, Saudara, ceritanya. Ritual yang dilakukan oleh orang Israel. Ritual mengelilingi tembok. Setelah itu ada seruan yang dipimpin oleh imam. Perjalanan mereka itu dipimpin oleh imam, bukan dipimpin oleh kepala tentara, Saudara. Yang memimpin bukan bukan Yosua yang memimpin berjalan di depan, tapi imam-imam yang memegang tabut Allah. Mereka keliling, Saudara, dengan satu buah lambang ya, bahwa Tuhan yang memiliki tanah ini. Tuhan yang akan memerintah tanah ini. Tanah ini akan dihentikan dari kekerasan. Tanah ini akan dihentikan dari pertumpahan darah. Tanah ini akan dibebaskan. Tanah ini akan mengalami istirahat. Israel keliling. Lalu setelah itu ada seruan, seperti kayak seruan di dalam ibadah. Lalu temboknya runtuh dan betul, so, tanah itu dibersihkan. Itu Yeriko menjadi kota yang under the ban. Menjadi satu buah kesaksian bahwa Tuhan tidak kompatibel dengan dosa. Tetapi Tuhan memakai umat Israel untuk menghakimi dosa dan menyelamatkan tanah yang penuh dengan dosa itu. Maka, Saudara, dikembangkanlah tabu di antara orang Israel. Kota ini tidak boleh dibangun kembali. Menjadi kesaksian terus-menerus bahwa Tuhan mencintai tanah ini. Tuhan mau menebus tanah ini. Tuhan tidak mau kota yang kuat, yang berkubu, yang melanggengkan dosa di dalamnya. Itu adalah tabu yang beredar di antara orang Israel, Saudara. Tetapi, Saudara, Ahab punya pikiran lain. Tahyul kuno, superstitious seperti itu buat apa dipertahankan? Kalau kita kerajaan mau maju, kita mesti berani meninggalkan tabu-tabu yang mengikat. Tabu-tabu kuno, apalagi tahyul-tahyul, dongeng-dongeng kuno itu menghambat kemajuan. Kota harus dibangun kembali, apalagi kota yang punya nama besar. Yeriko itu kan kota yang tadinya kota terkenal. Kalau kita mau menjadi kerajaan yang maju, dan kita takut-takut gara-gara tabu dan pamali dan pantangan itu, wah, gak bisa maju-maju. Kalau mau maju, tabunya harus berani dilawan. Kota harus berani dibangun kembali. Sudah ingat gak? Pada zaman perjanjian baru ya, pada zaman Yesus Kristus, Yesus masuk ke Yeriko dan dia bertemu dengan siapa, Saudara? Bertemu dengan Zakheus. Zakheus itu siapa? Kepala pemungut cukai. Ini bukan pemungut cukai sembarangan, Saudara. Kepala staf pajak, Saudara. Ini bisa bayangkan ya, kepala pemungut cukai, Saudara. Artinya, Saudara, Yeriko menjadi kota yang major sekali, Saudara. Yeriko is a major city, kota yang sangat strategis. Kota di mana kepala pemungut cukai tinggal di sana, Saudara. Bahkan ada catatannya, ini extra biblical source ya, nggak ada dalam Alkitab ya. Ada catatan, Herodes tuh punya tempat kediaman di Yeriko, Saudara. Yeriko adalah kota yang penting, kota yang major. Coba ngikutin tabunya Israel, mengikuti pantangannya agamanya Israel tuh. Yeriko nggak boleh dibangun kembali, nggak boleh aduh kuno kayak begituan. Kita harus berani melawan tabu kalau mau menjadi bangsa yang maju. Dan Ahab berhasil loh, maju loh. Dia bangun kembali itu tembok. Kota Yeriko itu. Bangun kembali gerbangnya, bangun kembali itu kotanya, Saudara. Secara sistematik disponsori oleh kerajaan pada zamannya Ahab, Saudara. Pada zaman itu pada zamannya Ahab ya. Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu, dengan membayarkan nyawa Zekub, anak yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya. Bangun kembali kotanya. Saudara, bukankah ya kita, orang-orang Kristen, juga pernah ya mendengarkan somehow argumen yang agak mirip ya. Hei, Anda orang Kristen tuh ya, orang-orang gereja ya, saya kasih tahu ya. Anda itu
banyak ditakut-takuti sama tabu. Ke gereja ya, kalau enggak Tuhan marah loh. Nah coba Anda, coba. Absen tuh. 1 bulan enggak usah ke gereja 2 kali. Coba 3 kali. Coba itu disambar petir enggak? Coba itu bisnismu jadi bangkrut enggak? Enggak kan? Harus bayar perpuluhan, kalau enggak nanti Tuhan marah. Tuhan tutup tikap-tikap langit. Coba tuh. Yang enggak bayar perpuluhan, enggak kasih perpuluhan, enggak ucapan syukur lewat perpuluhan, dihukum Tuhan enggak? Ya enggak tuh. Jadi banyak tabu. Ikut pelayanan ini, ikut pelayanan itu. Rajin baca Alkitab. Ah itu tabu aja. Ditakut-takuti sama pendeta kamu. Coba bayangkan ya. Saya pernah kasih sedikit hitungan di sini sudah. Coba bayangkan, Anda kalau bisnis ya, Anda mau bisnis. Anda mengharapkan return dalam bisnis ya, 30% dalam setahun. Anda bisnis usaha mati-matian mengharapkan return 30% dalam setahun. Itu sulit loh. Sekarang gereja minta 10% tiap bulan. 1 tahun kan 120% tuh. Wow, kalau 120% itu Anda tetap keep as your property, Anda kembangkan menjadi bisnis, mungkin bisa jadi bisnis baru. Tiap 2 bulan, 3 bulan kalau bisnis Anda besar, itu 1 tahun sekali Anda bisa bikin bisnis. Hanya dengan memotong uang perpuluhan saja Anda nggak kasih, nanti Anda bisa bikin bisnis yang banyak tuh. Hitung-hitungan dong maju, jangan mau terikat oleh tabu. Entar juga dimakan sama pendeta-pendeta serakah itu kan ya. Pendetanya beli jam tangan baru terus. Anda kasih perpuluhan untuk feeding pendetanya kenyang, perutnya gendut-gendut tuh. Oh, gitu kan ya. Tabu itu tabu. Saudara, mulai Israel pada zamannya Ahab melawan tabu itu. Yeriko dibangunkan kembali, saudara. So itu argumen yang juga kadang-kadang masuk dalam telinga kita kan, saudara. Atau mungkin juga terbesit dalam hati kita. Iya juga ya. Kalau saya nggak baca Alkitab, saya nggak ikut pelayanan, saya nggak ke gereja, ya kayaknya nggak apa-apa. Lalu ikut Tuhan itu ya, tabunya banyak. Mau nikah pun ya, aduh kayak rumit betul gitu ya. Mau perjamuan kudus rumit betul. Mau baptis juga rumit betul tuh. Ikut katekisasi, absennya maksimal 2 kali. Ada aturan ini itu, aduh rumit betul gitu ya. Ya wes lah, menikah nggak usah sama orang Kristen juga apa-apa. Kalau susah diberkati dalam GRI ya diberkati dalam gereja lain juga apa-apa. Coba cari aja pendeta yang gampang. Tapi setelah itu nanti kebaktian lagi di sini kan juga nggak apa-apa kan? Nggak mungkin diusir juga kan? Bisa pakai trik kita sudah. Melawan aja tabu itu sudah. Tapi sudah, coba lihat ya. Begitu tabu itu dilawan, apa yang terjadi? Betul, kemajuan. Pada zamannya Ahab terjadi kemajuan, luar biasa kan ya. Teorinya Ahab ternyata betul sudah. Kemajuan, kota dibangun kembali, dan ketika ada mimpi yang baru, cita-cita yang baru meninggalkan tabu, yang terjadi adalah kemajuan, kota yang dibangun kembali, dan kota yang dibangun kembali dengan membayarkan tumbal. Anak sulung dan anak bungsu. Nah ini sudah ya, kita mendapat catatannya ya. Pada zaman itu Hiel, orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Yang meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Segub, anak yang bungsu, yang memasang pintu gerbangnya. Dasar kota pakai nyawa anak sulung. Pintu gerbang kota pakai Segub, nyawanya anak bungsu. Lepaskan tabu, lepaskan ketaatan kita kepada Tuhan, lepaskan cerita tentang Yesus Kristus, bangun mimpimu sendiri. Saya mau tanya saudara, waktu Anda bangun mimpimu sendiri, bangun perusahaan, bangun cita-cita, bangun bisnis, sudah lupakan itu ikatan-ikatan dari Tuhan yang kelihatannya agak juga nggak dijalankan, nggak apa-apa. Saya mau tanya saudara, apa yang Anda tumbalkan? Saudara, banyak orang nggak sadar saudara, nanti anak sulungnya akan ditumbalkan, anak bungsunya akan ditumbalkan, pernikahannya akan ditumbalkan. Tentu tidak langsung secara terang-terangan, tapi begitu Anda fokus saja ke sana saudara, Anda mulai lupakan Tuhan, nanti perlahan-lahan, secara otomatis saja saudara, perlahan-lahan, otomatis saja, itu akan mengikuti ya. Kita mulai lupakan itu. Relasi dengan Tuhan itu renggang, relasi dengan antar keluarga juga perlahan-lahan akan seperti itu saudara. Nanti akan ada tumbalnya itu. Cerita seperti ini tidak sedikit saudara. Saudara melihat jangan-jangan dalam kehidupan Anda sendiri juga saudara. Waktu kita mengejar sesuatu saudara, ada yang dikorbankan. Suami istri jadi tegang saudara ya. Karena saya kejar mimpi saya sendiri. Kalau di dalam kitab suci memang peraturan tabu dalam kitab sucinya. Suami mencintai istrimu seperti Kristus mencintai jemaat yang memberikan nyawanya untuk jemaatnya. Istri, hormatilah suamimu seperti tunduk kepada Tuhan. Orang tua mengasihi anak, anak hormat kepada orang tua, itu tabu. Kalau jalankan seperti itu terus kan ya susah ya. Kalau saya lagi kejar bisnis gitu ya, nanti waktu-waktu saya jadi tegang saudara. Suami istri ya bentur-benturan biasa saudara, tabu. Begitu tabu dalam tanda kutip, pantangan dalam kitab suci kita langgar-langgar, mungkin bisa ada kemajuan, mungkin. Kotanya lalu maju, mungkin juga saudara. Tapi ada tumbalnya memang. It's just the name of the game saudara. Di dalam dunia kita memang peraturan mainnya begitu saudara. Akan ada tumbalnya.
entah itu anakmu, entah itu keluargamu, entah itu pelayanan, entah itu whatever saudara, akan ada yang ditumbalkan saudara. Jadi saudara, kita melihat ya, itulah jalan Ahab. Tapi saudara, by the way, kalau kita berbicara tentang tumbal menumbal ya, pantang lalu tumbal, kita melihat ya, pantangan dan tabu itu ternyata sudah pernah juga ada di dalam dirinya Tuhan. Sudah tahu Tuhan itu punya tabu. Tabunya Tuhan itu apa? Kita tahu Tuhan itu suci ya. Tabunya Tuhan itu adalah dosa, itu tabu. Berhubungan dengan yang berdosa itu tabu. Itu pantang. Buat yang suci itu tidak bisa bersekutu dengan yang berdosa, nggak bisa sudah. Tetapi sudah, Tuhan ngotot, mau dalam tanda kutip ya, tabunya dilanggar, tabunya ditabrak. Enggak, saya Allah yang suci dan saya tetap mau mengasihi manusia berdosa. Saya tetap mau mengasihi Anda, sudah. Tuhan Allah mengatakan seperti itu, sudah. Lalu ketika tabu itu dilanggar, sudah, ada bukan tumbal sih, sudah, tapi ada kurban yang menyelamatkan. Ada yang dibayarkan juga, sudah. Yang dibayarkan adalah nyawa anak, bukan sulung, bukan bungsu. Ya sulung sih, tapi sulung sekaligus bungsu. Karena dia adalah anak tunggal, anak satu-satunya. Sekaligus sulung, sekaligus bungsu. Untuk membangun apa, saudara? Membangun dasar, membangun pintu gerbang. Supaya saudara dan saya bisa memasuki pintu gerbang persekutuan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita mau berbicara tumbal, satu-satunya tumbal. Kalau kita mau bicara tentang tabu, satu-satunya pantang yang patut kita salut dan tepuk tangannya cuma itu, saudara. Yang suci pantang berhubungan dengan yang berdosa. Tapi yang suci mencintai yang berdosa. Kalau kita bicara tentang kurban, yaitu kurbannya, saudara. Yesus Kristus, sang sulung, sang bungsu, sang anak tunggal, dikurbankan. Supaya kita bisa bersekutu dengan dia. Sekarang, saudara, pertanyaan bagi kita, saudara. Kita mau mengikuti jalan Ahab. Menumbalkan semua yang ada di sekitar kita untuk mimpi atau cita-cita kita. Atau kalau kita mau mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi kurban supaya tabu besar itu Tuhan mencintai kita, bisa bersekutu dengan kita, saudara. Saya percaya semestinya jalan kita adalah jalan yang kedua. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan tidak memikirkan keberadaan kami yang berdosa sebagai penghalang untuk Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur untuk pantangan yang kelihatan Engkau labrak. Tetapi kami mendapati Tuhan bahwa Engkau tidak sekedar bersekutu dengan orang berdosa. Tapi Engkau mengangkat kami orang-orang berdosa untuk disucikan sehingga kami bisa bersekutu dengan Engkau. Dengan membayarkan anak tunggal-Mu Tuhan, kami bersyukur. Mohon Tuhan, kami boleh beria-ria dan bersuka saja di dalam cerita ini. Kami tidak mau tengok-tengok, kami tidak ingin lirik-lirik kepada cerita tabu yang lain. Yang akan mengorbankan hal-hal yang paling dekat, yang paling kami sayangi. Kami ingin berada di dalam ribaan-Mu saja Tuhan, yang telah mengorbankan yang paling Engkau cintai, yaitu anak tunggal-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin.